Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham perbankan ya. Jadi, kemarin hari Sabtu ada yang tanya saya, Pak, sekarang kok nggak pernah bahas saham Big Banks? Biasanya satu video udah saham yang bahas Big Banks ya, khusus ya, setiap minggu ya. Nah, sekarang kok pembahasannya nggak ada seperti itu ya. Kok yang lainnya, saham-saham yang uptrend atau buy on weakness ya, seperti itu ya. Atau asing yang borong, atau yang lainnya ya. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan ya. Jadi kebetulan tadi mulai pagi dia strong banget ya, rebound sampai dengan ini hampir sesi satu break ya. Sekarang jamnya eh, jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari Senin ya, tanggal 11 Agustus. Jadi kira-kira bagaimana untuk saham perbankan? Apakah sudah boleh buy atau gimana ya? Jadi saya akan bahas kurang lebih sekitar 12 saham ya. Perlu saya ingatkan, ini bukan rekomendasi beli dan juga bukan rekomendasi jual ya, seperti itu. Jadi melainkan opini pribadi. Saya nggak menyebutkan sebagai analisa saham ya, karena menurut peraturan OJK yang baru, influencer dilarang katanya ya, untuk memberikan rekomendasi atau analisa kalau bukan memiliki sertifikasi ya, seperti itu ya. Kalau analis berarti dia kerja di perusahaan punya sertifikatnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau saya sih terus terang aja full time trader ya dari 2013. Jadi saya bahasnya sebagai opini ya. Jadi opini itu beda dengan rekomendasi saham dan juga analisa ya. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 karena setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapatnya ya, berserikat dan berkumpul itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak melanggar hukum ya. Jadi yang penting bukan karena investor itu tidak mempunyai sertifikat berarti menyesatkan enggak. Karena dulu ada kasus ya, investornya itu dia mempunyai sertifikat bahkan lisensi sebagai eh, penasihat investasi ya, seperti itu. Dia punya sertifikatnya dan juga ada beberapa sertifikat yang dia punya. Tetapi dalam perjalanannya dia agak menyimpang ya, seperti itu ya, dari koridor yang hukum yang berlaku ya, seperti itu ya. Jadi mulai terima titip dana atau akhirnya dana yang dikelola itu gagal sampai rugi puluhan miliar ya, seperti itu ya. Eh, nah itu apakah berarti karena investornya punya license terus dia em, nggak mungkin nipu orang atau nggak mungkin menyesatkan, kan nggak ya, seperti itu ya, semua tergantung dari orangnya. Kalau saya sih nggak pernah mau menyesatkan orang lainnya, hanya sekilas saja, sorry ya, di depan. Nah, untuk yang saya bahas yang pertama, saya siapkan dulu untuk catnya ya. Yang saya bahas pertama adalah untuk saham, sebentar ya, em, BBCA ya. Jadi saham BBCA ini kalau kita perhatikan, sebentar, catnya belum berhenti, ini agak slow ya. Bentar. Em, saya coba stop dulu. Bentar. Entah kenapa kok ini aplikasi saya kok slow banget ya hari ini. Bentar. Em, bentar ya, sabar dulu. Em, bentar. Nah, udah saya ganti ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BCA ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk saham BCA ini dia masih sideways di bawah. Jadi kalau Anda belum punya, kalau Anda mau buy on weakness sih boleh aja karena ini sudah mulai naik ke atas EMA 20-nya dan EMA 20-nya sudah mulai melandai. Anda bisa pasang stop lossnya di 8250 ya. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu ya, Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya level ini ya, resisten terdekatnya eh, di sini swing high dari em, 2 minggu yang lalu ya di 8625. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8625, kalau mau buy silakan.
Atau yang sudah punya kalau mau average up tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8625. Itu untuk BBCA. Yang belum punya sebenarnya sih kalau mulai biomimik sekarang boleh aja. Yang penting adalah Anda punya trading plan-nya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 8250, lebih baik Anda kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Karena kalau sudah turun di bawah 8250 maka dia turunnya lumayan dalam. Karena sebelumnya di sini dia gagal bertahan di atasnya 8275 ya, yang garis saya ya. Dia turunnya lumayan. Ini turunnya dalam sampai 7275. Ya, kalau mau nyicil buy boleh aja. Nanti kalau dia naik ke atas 8625, swing high yang di sini ya, tanggal 28 Juli ya. Nah, kurang lebih 2 minggu yang lalu itu kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya atau buy. Target price berikutnya 8.800 dan 9.000. Jadi itu untuk saham BBCA seperti itu. Nah, sejauh ini memang ini masih bearish ya. Dia ceritanya sideways di bawah. Tahu dari mana? MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya dan harganya masih di bawah MA200-nya. Jadi secara jangka menengah dan jangka panjang untuk BBCA ini masih downtrend yang bearish ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja. Ini cocok untuk yang suka bottom fishing ya karena sudah mulai rebound. Mudah-mudahan uh, sudah berakhir ya. Kalau kita lihat dari weekly chartnya di sini, memang ini dia sudah mulai terlihat dari sini ya. Ini kan merah-merah-merah, tapi ini yang minggu sebelumnya itu dia nggak lower low daripada 2 minggu sebelumnya. Tapi walaupun begitu, candlenya masih jelek ya. Bodinya kecil, ekornya panjang ke atas ya. Dan di sini dia sudah mulai bangkit ya hari Senin pagi-pagi ini ya. Nah, mudah-mudahan aja lancar. Apakah berarti nanti naik terus turun lagi? Ya, kemungkinan bisa aja. Technical rebound terus kemudian turun lagi ya seperti itu. Cuman yang penting di sini adalah kalau Anda mau buy on weakness ya jangan lupa stop loss-nya ya. Buy-nya bertambah aja. Jangan terlalu agresif buy banyaknya pakai margin karena ini masih belum ada konfirmasi untuk uptrend ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI dia akan testing resistance 3.800. Jadi kalau yang mau buy, saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3.800 buy, dia akan testing resistance sekitar 3.950. Kalau dia breakout lagi, kita berusaha nambah lagi atau average up. Target price berikutnya untuk BBRI 4160, 4310, dan 4.400. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda mau buy on weakness, ya kemungkinan Anda bisa tunggu di area sekitar 3.40 sampai 3.700. Jadi kalau turun di bawahnya, Anda jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau rebound Anda boleh buy. Sebenarnya kalau sekarang Anda mau buy nyicil boleh aja. Jadi pasang stop lossnya di 3640 ya. Atau kalau misalnya terlalu jauh dianggapnya ya Anda bisa bagi dua. Mungkin 3.700 stop loss pertama, stop loss kedua 3640 ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BBRI ya. Cukup ya. Jadi baiknya bertahap aja karena masih cenderung bearish ya, sideways di bawah ya kurang lebih seperti itu ya. Eh, Berikutnya ada BBNI ini masih sideways juga di bawah ya. Tapi sideways-nya ini kalau kita perhatikan swing low yang terakhir di sini itu masih lebih tinggi daripada swing low yang di sini dan swing low yang di sini masih lebih tinggi. Jadi ini boleh dikatakan lah kalau misalnya sejauh ini ya bahasa Inggris itu kalau bad itu kan jelek. Kalau lebih jelek kan biasanya worse pakai WORSE ya. Kalau paling jelek kan worst WORST ya. Kalau sudah worstnya itu sudah lewat ya biasanya kan bahasa Inggris kan nggak ada istilahnya very very bad masih ada ya. Kalau very worst kan nggak ada. Ya, pokoknya worst itu paling terjelek. Ya kemungkinan ini yang sudah terjelek sudah lewat ya. Mudah-mudahan ya. Nah ini masih sideways di bawah. Yang penting adalah Anda punya pasang stop lossnya. Anda bisa pasang di 4.100 terdekat dan uh, 3.990 maksimum di 3.930 kalau mau pasang stop lossnya untuk BPNI. Nah, di sini dia sedang menguji 4.300. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.300 untuk BPNI, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya setelah 4.300, kalau kita lihat di sini ada resistance sekitar 4540. Jadi Anda boleh buy di sekitar area situ. Kalau dia naik ke atas 4540, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau mau buy sekarang boleh, buy-nya bertambah aja. Mungkin setiap pelipatan Rp100 kita tambah lagi kalau dia naik. Tapi kalau turun, kita pasang trailing stop-nya, ya, stop loss-nya juga ya. Jangan lupa, kemudian jangan sampai di average down. Karena ini resiko. Kalau dia gagal bertahan di atas 4.000 untuk BBNI, ini bisa turun lagi ya. Turunnya bisa jauh sampai 3.630 ya. Habis itu cukup. Kemudian berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri kalau kita perhatikan dia sideways di bawah. Yang terakhir kalau kita perhatikan dia ada perombakan direksi kalau nggak salah ya. 2 hari ini dia direspon positif. Kemudian konsolidasi. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini cukup menarik karena konsolidasinya ini kalau kita lihat uh, um, sebentar ya saya tampilkan di weekly-nya ya. 2 minggu yang lalu ya weekly candle-nya itu sudah hijau ya. Dan dia kalau kita lihat low-nya dia nggak membentuk lower low. Jadi low-nya 4510. Jadi untuk BMRI selama dia masih bertahan di atas 4510 sebenarnya kesempatan untuk buy on weakness. Memang lama banget ya seperti itu. Dan kalau misalnya Anda nggak sabaran ya mungkin pilih saham yang lainnya.
yang saya bahas dari hari Jumat Sabtu Minggu saham-saham yang uptrendnya bagus ya, yang masih kuat ya seperti itu, atau yang masih diborong asing dan uptrendnya masih bagus, itu Anda bisa lihat videonya untuk minggu ini. Tapi untuk yang suka bottom fishing ya perbankan ya, ini mungkin ada saatnya untuk coba lagi. Memang menyebalkan ya Pak Sunar. Ini sideways kemudian dia dibanting lagi tuh Pak Sunar. Terus rebound lagi tuh. Ya gimana tuh? Lesu ya. Ada yang em, mungkin ada nonton analis ya bilang, oh asing sekarang sudah nggak lihat perbankan, sudah lihat konglomerasi ya seperti itu. Sahamnya konglomerat grup apa ya dia euforia, apalagi masuk MSCI ya dia borong naik gitu ya seperti itu. Asing sudah ada bocoran sebelumnya, jadi dia borong naik gitu. Kalau perbankan sudah nggak menarik lagi. Kenapa perbankan sebenarnya nggak menarik ya? Saya dapat memahami karena risiko kredit macet itu makin tinggi ya, apalagi beban operasional juga makin tinggi. Dan kemudian yang paling penting adalah bersaing likuiditas dengan SBN ya, obligasi negara, SBN retail ya, khususnya ya. Karena bunganya masih jauh lebih tinggi daripada LPS ya, seperti itu. Jadi negara itu berebut dana em, dari masyarakat ya, seperti itu. Dan perbankan sendiri bisnisnya tertekan karena perbankan kan menanggung menanggung resiko gagal bayar ya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau negara kan tinggal cetak uang aja ya seperti itu ya. Jadi obligasinya nggak pernah gagal bayar ya seperti itu. Kalau bank kan ada resiko bisa bangkrut ya kalau misalnya yang NPL-nya terlalu tinggi atau banyak yang nggak bayar ya atau likuiditasnya seret ya seperti itu sehingga banknya kena ras dan sebagainya. Dan juga apalagi sentimen kepercayaan asing sudah mungkin agak sedikit melemah ya terhadap perbankan Indonesia seperti itu ya. Apalagi terakhir ada sentimen Danantara dan lain-lain pokoknya macam-macam lah kalau mau dijelaskan ya nanti ujung-ujungnya saya nggak mau pakai ilmu cocokmologi lah ya. Memang kenyataannya asing banyak keluar dan asing belum masuk. Nah, seperti itu lah. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Atau saham yang lainnya jauh lebih menarik ya seperti itu. Ya. Tapi kalau saya lihat sih ini sudah mulai bottoming. Kalau mau buy ya silakan buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang trade stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BNKA. BNKA dia tertahan. Nah ini sudah saya sebutkan garis-garisnya 1705 sebenarnya sudah boleh buy. Kalau mau buy sekarang boleh Anda pasang stop loss-nya di 1690. Maksimum stop loss-nya mungkin area di sini ya. Paling agak jauh ya di area 1640. Jadi untuk BNDA ini masih peluang kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 1715 Anda boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya dia akan muncul 1740, 1790 dan 1850. Jadi baiknya bertahap aja, jangan lupa pasang trade stop atau stop loss. Ya, kalau mau buy sekarang boleh ya, ini sudah area Bermudas. Atau kalau mau tunggu di bawah lagi ya 1650. Tapi kalau sudah turun di bawahnya 1650, saya tidak menyarankan buy on weakness karena kalau sudah turun di bawah 1650, nanti dia bearish ya. Ini saya anggap sebagai support psikologisnya ya. Jadi kalau di bawahnya saya nggak mau buy, kalau sudah naik ke atas ya boleh ya. Seperti itu ya. Dan juga lihat MA20-nya, MA20-nya masih sideways walaupun candle-nya masih rata-rata di bawah MA20 closingnya. Tapi ini sudah mulai bergerak eh, bentuk ekor memang ya. Tapi mudah-mudahan nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 1705 ya Anda boleh buy. Nah, nanti buy-nya bertambah baca kalau dia breakout lagi ke atas 1740 kita tambah lagi. Nah, cara saya sih jangan terlalu kaku. Misalnya di sini Pak Sunar ini kan ada resisten nih, satu kali, dua kali gagal nih. Coba tembus 1740 dia turun lagi. Nah kali ini kalau kena 1740 take profit atau gimana? Ya kita lihat kalau MA20-nya masih cenderung melandai dan mulai mengarah ke atas MA20 sudah candlenya sudah ditutup di atasnya MA20-nya apalagi sudah berhasil tembus ke atas MA200-nya ya kita boleh tambah lagi atau average up seperti sebelumnya di sini ya naiknya lumayan 1740 sampai 1850 ya seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku kalau analisa teknikal. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil ya, seperti itu. Yang penting adalah pasang trading stop atau stop loss. Ya, itu yang saran saya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PNBN. Nah, PNBN ini kalau kita perhatikan sideways-nya lama banget tidur. Jadi PNBN ini salah satu saham yang sentimen based. Jadi kalau nggak ada sentimen ya dia nggak kemana-mana. Biasanya kalau naik-naik karena ada sentimen asing mau akuisisi ya, atau menawar dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya dia selalu dikabarkan eh, nggak ada penawaran ya seperti itu. Mungkin ada penawaran tapi harganya nggak cocok ya seperti itu oleh pemiliknya seperti itu. Nah kalau kita lihat di harganya sini di sideways kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atasnya ini ya. Swing high-nya di sini saya pakai acuan dari swing high 23 Juli 1165. Jadi kalau dia naik ke atas 1165 Anda boleh buy ya menjelang penutupan atau besok paginya.
target price berikutnya 1250, 1345 sampai 1525 sampai 1565. Ya itu untuk saham PNBN. Jadi sejauh ini memang untuk saham PNBN sih masih lumayan cukup menarik. Anda baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Yang penting adalah paham ini adalah bottom fishing di bawah ya. MA20-nya masih jauh di bawah MA200-nya, jadi jangan terlalu agresif. Ya seperti itu. Ah, Lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS. Jadi untuk BRIS ini kalau kita lihat dia sedang testing area ini area Bermuda saya sudah gambarkan 2700 sampai 2790 dan ini yang paling bawah 2540. Jadi nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 2700 atau besok paginya lah naik ke atas 2700 maka untuk BRIS ini boleh buy. Target pas berikutnya 2790 berikutnya lagi sekitar area 2900 kalau naik lagi 3000 dan 3130 ya kurang lebih sih seperti itu untuk BIS jadi sejauh ini sih masih sideways jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya kurang lebih seperti itu cukup berikutnya untuk Arto Arto ini menarik uptrendnya bagus dari mana MA20 yang mengarah ke atas dia hari ini breakout jadi kalau menjelang penutupan nanti dia berhasil bertahan di atas 1940 Anda boleh buy. Nah, buy-nya bertahap aja naik ke atas 2040 Anda tambah lagi average up target price berikutnya 2200 2400 dan 2600. Nah, itu untuk Arto. Jadi masih sideways, tapi ini uptrend-nya sudah mulai naik ke atas. Em, Jangan terlalu agresif juga, karena jangka menengah, jangka panjangnya secara MA200-nya masih mengarah ke bawah. Harga candle-nya juga closing-nya masih di bawahnya MA200-nya. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk saham BBTN. Nah, saham BBTN ini naik ke atas 1130, Anda boleh buy. Atau naik ke atas 1135 ya, swing high di sini ya, tanggal 6 Agustus. Pakai pas berikutnya 1200 dan 1300. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness ya bisa tunggu di 1040. Tapi menurut saya sih kalau mau buy on weakness sekarang selama penutupan nanti dia nggak ditutup di bawahnya 1070 sebenarnya Anda boleh buy atau 1090 lah ya. Anda boleh buy yaitu untuk BBTN. Jadi kalau dia berhasil naik Anda boleh buy atau sekalian nanti menjelang tutupan selama dia masih bertahan di atas 1070 atau 1090 Anda boleh buy. Ya stop lossnya mungkin Anda pasang di 1050 atau 1040 ya. Memang ini masih sideways ya. Masih di bawahnya MA20 tapi yang cukup menarik BBTN ini MA20-nya di atas MA200-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi sideways-nya masih lebih bagus daripada yang BBRI atau BBNI ya seperti itu. Karena BBRI, BBNI, BMRI kan masih di bawahnya MA200-nya ya. Nah, ini MA20-nya sudah di atas MA200-nya. Nah, tapi bukan berarti dia bakal naik terus nggak. Ya, kita lihat aja. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 1070 menurut saya sih masih ada kemungkinan bisa ke 1200-an lebih lah ya mungkin 10% masih bisa ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BDMN. Nah ini BDMN sudah mulai naik 2550 resistennya kalau dia berhasil naik ke atas 2550 Anda boleh buy average up target price berikutnya 2590 2650 dan 2700 jadi untuk BDMN ini masih cukup menarik baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up tapi kalau turun jangan di average down yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya ini yang saya kotak-kotak ini biasanya adalah area buy on weakness ya 2400 30 sampai 2480. Jadi sekarang Anda bisa buy on weakness juga di 2440 sampai 2 maaf 2450 sampai 2480 ya. Kalau yang paling bawah sih sekitar 2350 sampai 2390-an atau 2400 ya. Nah, ini yang paling bawah. Tapi kalau nggak dikasih ya paling dekat nanti emang 20-nya mungkin akan diuji sekitar level 2500 sampai 2540. Nah, seperti itu kalau dia nanti pullback. Nah, di sini kalau kita lihat swing high yang sebelumnya kan di 2520. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil bertahan di atas 2520 untuk BDMN Anda boleh buy atau yang belum punya kalau mau tambah lagi eh, atau sudah punya boleh tambah lagi average up yang belum punya boleh buy atau tunggu buy weakness ya. Tapi kalau tunggu buy weakness nggak dikasih dia breakout naik ke atasnya 2560 ya Anda boleh aja buy high sell higher. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk AGRO dia masih sideways ya AGRO ya. Nah AGRO ini dia ada resistennya kurang lebih sekitar area 222 sampai 224 di sini ya. Itu yang area yang dia uji. Saya pakai acuan 224 aja. Memang sih ini menyebalkan ya. Seringkali membentuk ekor panjang ke atas ya seperti itu. Bahkan tantang lebih panjang daripada bodinya. Nah, seperti itu. Bodinya kecil. Yang terakhir juga Nah, ini sampai menjelang sesi satu break aja tanggal 11 Agustus dia ekornya panjang ke atas.
Nah, tapi kalau seperti ini biasanya kesempatan untuk buy on weakness. Anda bisa pasang stop lossnya di 204 maksimum ya. Kalau 195 ini downtrend channel terlalu jauh. Jadi Anda pasti pakai acuan 204. Kalau dia berhasil breakout ke atas 224, Anda boleh tambah lagi atau average up. Atau yang mau buy high seller silakan. Target pas berikutnya 240, 258 sampai 266. Itu AGRO. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk NISP. Dia testing area resistance di sini ya. Eh, di sini 1375. Tapi resisten yang saya gambarkan 1365 ya agak kemas sedikit ya. Saya pakai acuan kurang lebih area high swing high di sini. Jadi kalau dia breakout ke atas 1365 ya, ini sebenarnya ya cara buynya gampang. Kalau dia menjelang penutupan masih bertahan di atas 1365, Anda boleh buy. Target pas berikutnya ya sudah saya gambarkan 1400 1445. Tapi kalau gagal ya turun di bawah 1365 menjelang penutupan ya jangan dulu. Kita lihat besoknya lagi. Atau Anda boleh buy sekitar 1310-an ya sampai 1320-an atau yang paling bawah di 1250 maksimum itu kalau mau buy weakness. Jadi buy weakness itu seperti ini, turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia biasa menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru start buy ya. Jadi trading itu gampang kalau sudah ada acuannya garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, kalau dia berhasil naik lagi kita bayar di mana average up ya. Target price berikutnya di sini 1400 dan 1445 ya seperti itu ya. Jadi bahwasannya ini 12 saham ya. Mungkin sedikit membahas mengenai indeksnya. Ini indeks finance. Eh, kalau kita lihat sini, kalau saya tarik dari garis yang di sini, Fibonacci retracement-nya, swing high-nya ke yang di sini. Coba saya eh, paskan di swing low-nya ya. Jadi saya tarik sebelumnya ya, karena dia kan di eh, turunnya kan turun ya, indeks finance kan. Ini sudah mulai bangkit. Ini kalau kita lihat untuk sektor finance ya, secara keseluruhan, itu dia sudah mulai bangkit ya. Sudah di atasnya 38,2%. Jadi dia akan menguji target resistance-nya sekitar 61,8%. Ini lumayan rapi ya Fibonacci retracement ya. Makanya saya suka menggunakan Fibonacci retracement kadang-kadang kalau tahu kira-kira targetnya price di mana. Nah ini sebenarnya juga akurat ya sebelumnya ya. Fibonacci retracement 78,6%. Ya memang dia sampai high-nya sampai 1490 aja, nggak sampai 1500 ya. Kalau kita lihat beda 10 poin ya kurang lebih akurat lah ya seperti itu ya. Karena kita jangan sampai keliru, jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya, terbalik nanti ceritanya. Jadi terus satu hal lagi, saya mau bahas mengenai investasi di saham perbankan, terutama big banks ya, jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Eh, nah di sini saya ambil contoh gambar. em, Biasanya sih saya sering sebutkan ya, em, kalau saham-saham yang layak investasi biasanya itu em, umumnya MA 200-nya masih mengarah ke atas ya dan harga sahamnya walaupun di bawah MA 200 selama MA 200-nya masih mengarah ke atas biasanya em, masih bagus ya. Nah, BBCA ini kalau kita lihat MA 200 yang mengarah ke bawah, harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA 200, MA 20-nya juga mengarah ke bawah ya. Nah, memang terakhir ada rebound ya. Tadi kita kita bahas ya awal-awal BBCA. Nah, kalau kita misalnya investasi time frame-nya ada 5 tahun ya, eh, ini ada satu gambar garis yang saya eh, buat ya. Jadi ada trading view script-nya. Nah, di sini saya plotkan garis close-nya 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu itu acuannya saya 1180 di candle harian. Karena eh, berdasarkan yang terakhir tahun 2025 itu ada 236 hari trading ya. Satu tahun ya, 200 di tahun 2025. Jadi asumsinya di pukul rata-rata lah 236. Memang ada yang 240 karena makin tahun sepertinya hari liburnya makin banyak ya seperti itu. Makanya ada beberapa yang komplit. Nah ini 1180. Itu kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih ya waktu itu masih COVID ya 2020 ya. Nah di sini yang penting kalau kita tahu apakah saham ini layak untuk investasi jangka panjang Pak Sunar. Saya sering di atas ditanya seperti itu. Nah salah satu acuan yang yang saya eh, kasih bantu di sini adalah kita mundur ke belakang. Jadi ini yang plot yang hijau ini lagging price-nya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan yang harga terakhir ya, menutupan sampai dengan ini sebentar lagi sesi satu break tanggal 11 Agustus 2025. Nah, dia ditutup di 8475. Itu kalau dibandingkan kurang lebih 1180 hari sebelumnya atau 5 tahun yang lalu itu keuntungan kita 43,5%.
Belum lagi ditambah dividennya sekitar 2%-an per tahun ya. Berarti 10%, berarti 50%-an. 50%-an dalam waktu 5 tahun, berarti 1 tahun 10% ya, untuk saham BBCA. Nah, sejauh ini masih cukup bagus. Saya bilang sejauh ini. Karena di saham itu dinamik ya. Jadi apa yang dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus. Ya, terus ada sebelumnya yang tanya di kolom komentar, oh berarti nggak ada investasi jangka panjang dong. Investasi jangka panjang ada, tetapi nggak selalu di saham yang sama karena semua itu dynamic, berubah. Contohnya seperti ini. Ya, saya kasih contohnya jelas. Unilever ya. Ini sebelumnya ada ada podcast salah satu petinggi sekuritas atau MI ya. Saya lupa MI itu sekuritas di interview ya. Dulu zaman tahun berapa itu boomingnya saham konsumer sehingga saham konsumer itu kalau PBV-nya di bawah 20 itu murah kata nggak salah eh, cewek ya orangnya mengatakan seperti itu. Tapi sekarang eh, mahal banget ya seperti itu. Nah Unilever ini kalau dibilang saham layak investasi jangka panjang, kita lihat aja sebelumnya ini memang ya kalau kita lihat fluktuasinya 5 tahun sebelum ke belakang dia selalu di atasnya. Ya. Tapi pada suatu saat ini mulai tahun 2019 pertengahan itu sudah berubah. Kuartal 3 sudah berubah. Ya. Jadi kalau Anda hold itu sudah mulai nggak ada dapat return sama sekali. Mungkin ada yang jadi dividennya. Nah setelah itu kena COVID turun dia nggak recovery. Mantul pun dia nggak lama lagi sideways kemudian turun lagi makin dalam. Nah, nah ini testing lagi di sini. Ada formasi W di sini ya, W besar ya. Nah apakah akan breakout dari neckline-nya kita nggak tahu. Nah, nah kalau kita lihat misalnya kita invest di saham Unilever ya ditinggal tidur ya kan kita pernah tahu investor yang legendary bilang eh, kalau beli saham kalau jadi investor itu enak ya. Kita tinggal beli saham terus tinggal tidur ya seperti itu bangun-bangun kaya raya ya karena sahamnya naik nah seperti itu ya 5 tahun atau 10 tahun tapi belum tentu ya nah, seperti itu karena dunia itu berubah ya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya seperti itu ya. Jadi kalau beliau bilang jadi investor itu enak tidur ya tinggal baca laporan keuangan sebenarnya itu adalah bahasa filosofi ya. Ya, jadi filosofi itu kita nggak bisa mengartikan katanya secara arti katanya ya, harfiahnya. Jadi ada maknanya di balik kata-katanya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau Lo Keng Hong itu tipe investor yang dia itu beli perusahaannya. Jadi beda ya. Kalau Warren Buffett juga sama. Dia tuh ceritanya beli perusahaannya ya. Makanya eh, Heinz yang kecap itu KHC kan eh, yang dia buat salah keputusan masih sekarang dia masih punya KHC ya seperti itu ya. Dia masih hold terus. Nah, waktu itu juga euforia ya sempat naik tinggi terus yang gitu setelah diakuisisi oleh Warren Buffett ya belinya lumayan banyak akhirnya juga sahamnya nggak kemana-mana ya. Sampai sekarang lesu terus ya KHC ya. Nah, jadi dunia itu berubah. Jadi apa yang dulunya mahal belum tentu sekarang mahal. Makanya ada istilah eh, beli saham murah, ya, saham Mercy harga bajai. Masalahnya kalau kita beli harga bajai, apakah kita bisa menjualnya kembali ke harga Mercy? Kalau bisa berapa lama? 10 tahun. Kalau 10 tahun harga becak dolar harga Mercy sih lumayan. Nah, tunggu 10 tahun oke lah. Tapi kalau turun lagi bukan harga becak atau harga bajai, bukan harga bajai tapi melainkan harga becak atau harga sepeda atau harga besi tua ya kita nggak tahu. Nah, seperti itu kan. Jadi dunia itu berubah. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Apa yang dulunya mahal belum tentu sekarang mahal. Apa yang dulunya murah belum tentu sekarang murah. Nah, nah, ini salah satu contoh ya. Yang dihargai mahal tapi sekarang nggak dihargai mahal lagi ya. Malah makin turun walaupun Nippon ini masih belum yakin dia apakah ada perbaikan fundamental. Ya memang di sini turun wah karena fundamentalnya turun Pak Sunar. Nah itulah berarti kan tidak selamanya yang bagus selalu bagus kan. Yang jelek selalu jelek nggak. Bisa saja dia akan membaik. Nah, nanti dari BBCA. Nah, untuk BBRI bagaimana Pak Sunar? Apakah cocok untuk investasi jangka panjang? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kalau untuk BBRI ini sudah mulai warningnya sudah kelihatan sejak terakhir ya 2024 atau 2025 yang terakhir ya. Dia berusaha untuk naik tapi dia gagal turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini terakhir.
eh, 19,53. Berarti kalau kita hold 5 tahun yang lalu memang masih cuan ya. Tapi cuannya sudah nggak berapa ya seperti itu. Nah, dia sudah udah nggak dihargai semahal dulu lagi. Apakah ini berarti kesempatan buy? Ya, sebenarnya semua itu relatif ya. Artinya seperti ini. Kalau kita memandangnya sekarang itu murah, ya kan? Tapi kita jangan keliru. Eh, Sentimen pasar itu bukan hanya semuanya yang di pasar saham investor itu yang terutama yang pegang besar BBRI itu semua aliran fundamentalis ya. Begitu murah langsung diajar baik, belum tentu. Bisa juga makin murah orang nggak melirik. Ya, yang penting eh, kalau kita bicara bisnis itu ya, eh, yang penting bisa cuan. Walaupun harganya murah, kalau nggak bisa cuan ya percuma. Ya, seperti itu. Nah, ini di sini kalau kita lihat untuk BBRI memang masih bagus ya kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini nggak sebagus BBCA karena waktu COVID dulu dia pernah turun hampir mendekati ini tapi dia selalu rebound. Nah, seperti itu. Ya masih oke lah untuk BBRI ya. Ya seperti itu. Jadi itu salah satu acuannya untuk saham-saham yang eh, istilahnya itu apakah masih layak untuk investasi 5 tahun ke depan ya seperti itu. Nah, kalau seperti ini biasanya masih lumayan dihargai lah. Tapi kalau sudah di bawahnya seperti Unilever ya tadi ya nangis tuh kalau kita misalnya hold untuk 5 tahun kita minusnya dalam ya seperti itu ya. Atau saham yang lainnya apalagi Eh, saya ambil coba consumer ya yang lainnya Pak. Misalnya sebentar agak lemot ini sebentar. Misalnya ICBP ya kan. Nah ICBP ini yang saham yang kalau dibilang Indomie ya. Nah, Indomie kan selalu laris terus. Nah, tapi dia apakah layak untuk investasi jangka panjang? Dia kadang-kadang chartnya seperti ini kalau kita bandingkan 5 tahun yang ke belakang. Mungkin sebelum era COVID eh, dia selalu winning, tapi sejak COVID dia kadang-kadang dia harganya di atas ya, kadang-kadang dia di bawahnya. Nah saat ini kalau kita lihat dia di bawahnya harga 5 tahun yang lalu ya untuk ICBP. Ya memang fluktuasinya seperti itu. Kalau yang fluktuasi seperti ini biasanya kurang cocok untuk tipe untuk jangka panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kesukaan saya BBCA ya, strong ya. Kemudian BBRI, maaf BBRI sudah ya tadi BBNI. Nah BBNI ini kita lihat apakah dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu bagaimana? Nah 5 tahun yang lalu memang dia sempat terpuruk ya fundamentalnya di waktu COVID dia em, kalau kita bandingkan itu 70% kenaikannya masih ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan harga terakhir ya dengan harga 5 tahun yang lalu kurang lebih 1.180 dia masih 71,25%. Berarti secara nggak langsung lah gampangannya ya, secara price actionnya BBN ini dia stronger daripada BBRI. Ya, seperti itu ya. Stronger dia untuk masa depannya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada saat-saat tertentu dia mahal ya, seperti itu ya. Di sini ya. Dia sudah mulai turun harganya dari bandingkan 5 tahun yang lalu. Nah, ini kesempatan baik Pak Sunar. Iya, memang sih. Tapi jangan lupa juga tetap waspada pasang stop loss karena apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Nah, kita mungkin mungkin bertanya-tanya kenapa ini nggak naik-naik ya? Nah, seperti itu. Mungkin belum. Ya, seperti itu. Tempatan ya mungkin aja. Ini masih bisa ke 20% mungkin masih bisa. Ya, seperti itu. Kemudian setelah BBRI, Bank Mandiri bagaimana? Kita bandingkan aja Bank Mandiri. Eh, Kalau kita lihat Bank Mandiri ini, eh, dia rata-rata masih di atasnya ya. Seperti itu. Jadi Bank Mandiri ini lumayan kuat. Dengan pengecualian waktu COVID 2020 ya, dia sempat turun di bawah harganya 5 tahun yang lalu. Nah, setelah itu dia nggak pernah turun di bawah harganya 5 tahun yang lalu. Jadi BMRI ini dia lumayan strong ya dibandingkan eh, BBRI saat ini kondisinya. Ya seperti itu. Jadi kadang kita perlu berpikir kenapa sih investor kok
em, melepas besar-besaran BBRI sebelumnya. Ya mungkin aja dia pindah saham yang lainnya atau aset yang lainnya atau balik lagi ke negaranya sendiri-sendiri kita nggak tahu. Tapi kalau dibandingkan empat saham itu BBCA, BBRI, BMRI itu kalau saya sih lebih suka BBCA karena dalam perjalanannya ini kalau kita bandingkan harganya 5 tahun yang lalu itu selalu cuan ya. Jadi kalau kita average up bukan average up ya, dollar cost averaging setiap hari beli satu lot. Wah, kalau setiap hari bisa beli satu lot saham BBCA sudah kaya raya ya sekarang. Eh, ini kalau kita lihat ya, mulai tahun berapa ini? Dia selalu di atasnya ini, mundur ke belakang jauh banget ya. Nah ini datanya sampai mundur sampai tahun 2006 ya. Jadi dia mundur ke belakang sampai 10 tahun lagi ya. 10 tahun sebelumnya. Jadi di sini dia selalu di atasnya. Nah tapi di sini em, kadang-kadang kita juga harus waspada. Nah, kalau dia sudah mendekati seperti ini, nah, berarti WBCA ini sudah istilahnya udah nggak dihargai ya semahal dulu. Nah, karena dulu kalau kita lihat ini jaraknya lumayan jauh kan di sini kan. Nah, ini lumayan jauh, ini juga eh, lumayan jauh gitu ya. Nah, kalau kita mouse overkan aja, ini kan lumayan jauh semua. Nah, ini sudah mulai mengecil ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi secara 5 tahun terakhir, walaupun dia eh, masih di atasnya, tapi dia sudah mulai catch up. Tapi kalau dia sudah mulai di bawahnya ini, eh, 5 tahun yang lalu ya nanti kalau kedepannya saya nggak mendoakan jelek sudah di bawahnya berarti ini BBCA jangka menengah atau panjang dia sudah eh, menurut saya sih boleh dikatakan nggak layak untuk investasi ya kecuali kalau dia masih bagikan dividen dan dividennya lumayan tinggi ya. Ya kita tadi income investing ya tapi kalau dia sudah mulai turun lagi ya kita patut bertanya kenapa sih investor itu kok bego sih melepas BBCA sama bagus ya. Nah, tiap kuartal kebanyakan dia uh, laba bersihnya naik ya, walaupun mungkin tipis ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih salah satu alat bantunya ya untuk mengecek harga 5 tahun yang lalu. Kalau ingin tahu fine script-nya bisa send telegram ke saya ya, TradingView nanti saya kirimkan fine script-nya free ya, nggak usah bayar sih. Kalau mau kasih uang ya nggak apa-apa. Free, jadi Anda bisa lihat di sini. Anda tinggal mouse over aja dan Anda lihat, oh harga terakhir di sini misalnya, em, ini misalnya untuk BBCA. Nah, itu kalau dibandingkan harga terakhir close 8.500, nah, dibandingkan dengan 1.180 hari yang lalu, itu dia bedanya 25,95. Jadi naikannya 43,95%. Nah, eh, kalau misalnya Anda mau rubah settingannya, mau Pak Sunar terlalu jauh. Saya maunya 3 tahun terakhir. Kalau 3 tahun terakhir, eh, Anda bisa menggunakan acuan 1 tahunnya sekitar 236 ya, berdasarkan tahun 2025, hari bursanya kali 3, berarti 708. Kita ganti aja ke 708 hari terakhir ya. Nah, nah, kira-kira gimana? Nah, seperti itu. Ini sudah mulai eh, naik ya, seperti itu. Selisihnya makin tipis. Nah, jadi masih untung lah ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan dia murah, bisa dikatakan sudah nggak dihargai semahal dulu lagi. Karena kalau kita lihat ke belakangnya ini ada jaraknya masih ya, seperti itu ya. Misalnya ada spreadnya gitu ya. Nah, kayak itu. Nah, kalau dia sudah turun di bawahnya, mungkin ada baiknya untuk investasi jangka panjang ya, jangan pilih BBCA yang BBCA lagi ya seperti itu. Nah, kecuali dia sudah mulai naik. Seperti contohnya saham-saham yang dulunya dianggap jelek kan BRMS ya. BRMS kalau kita lihat mundur ke belakang ini makin naik ya. Makin naik ini juga harga sekarang makin naik. Jadi em, dulunya memang jelek ya. Ini sudah mulai kalau kita lihat dibanding 5 tahun yang lalu gini ini harganya sudah mulai membentuk kawah yang besar ya. Seperti itu ya. Ini sudah mulai naik gini ya. Jadi dia masih bagus ya sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini. Kalau kalau misalnya dia turun mendekati ini selama selisihnya nggak terlalu jauh ke bawah ya. MA20 yang mengarah ke atas, menurut saya sih kalau Anda mau buy masih cukup menarik untuk BRMS ya. Atau sekalian kalau dia breakout ke atas. Ya, seperti itu. Jadi ini salah satu indikator yang saya kembangkan tracking ini ya, harga 5 tahun yang terakhir. Untuk mengetahui apakah dia itu dihargai semahal dulu atau semurah dulu atau berubah ya seperti itu.
Ada satu lagi saham Pegas ya. Saham Pegas ini kalau kita perhatikan ya, em, yang saya sering buat contoh ya, dulunya Big Caps nomor 9 kapitalisasinya di masa kejayaannya, ya kan. Kalau naik harganya nggak pernah tembus naik ke atas 2000, walaupun mungkin sempat tembus tapi dia turun lagi. Ya ini salah satunya adalah Pegas ini ya, saya sebutkan karena saat ini trennya masih lumayan bagus ya. Memang testing 2000 ya on the way ya, tapi masih nggak tahu ini masih bisa tembus atau nggak. Terakhir juga gagal ini. Mau ini kayak angka ajaib temboknya, invisible barrier langsung turun dia. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau misalnya sebelumnya dia gagal, belum tentu kalau kali ini dia tembus dia pasti turun. Bisa aja naik. Kalau naik lagi dia bisa sampai 20% ya di atas 2000-nya. Jadi mungkin sekitar bisa 2400 ya. Nah, ini sudah mulai kalau kita lihat ya kan ini yang hijau ini ya, grafik yang untuk 5 tahun yang lalu, maaf 3 tahun yang lalu udah mulai berimpitan dan ini sudah mulai naik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau setting 5 tahun ya, saya coba set 5 tahun untuk Pegas ini berarti 1180 ya kan? Dia sudah mulai bagus dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu kan dia sempat jatuh COVID terus yang itu dia rebound turun ya. Jadi ini 50%. Jadi kalau kita beli 5 tahun yang lalu persis ya 1180 hari, kita sudah untung 50% di Pegas ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau dia misalnya em, dulu di masa kejayaannya kita balik flashback ke belakang ya seperti itu ya. Eh, di sini di masa kejayaan dulu zamannya pemerintahan SBY ya, dia bagus. Nah, tapi begitu ada kasus sama senggol-senggolan sama Pertagas ya, akhirnya dia makin lesu-lesu ditinggalkan double top besar terus gitu dia turun sehingga dia sudah nggak dihargai semahal 5 tahun yang lalu ya. Yang hijau ini di atas berarti 5 tahun yang lalu dia di atas. Sekarang yang ini maksudnya di bawah tapi sekarang sudah berbalik arah ya. Seperti itu. Jadi sudah mulai membaik ya seperti itu. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu acuan untuk eh, saham-saham yang dalam petik potensial untuk investasi yang akan datang. Ya itu menurut opini saya. em, Intinya dia itu dihargai lebih mahal daripada sebelumnya 5 tahun yang lalu. Sudah mulai naik ya valuasinya. Jadi apa yang dulunya jelek, dia sudah mulai membaik ya seperti itu. Sedangkan yang dulunya naik kemudian turun ya, apa yang dulunya mahal seperti Unilever itu berarti sekarang nggak semahal dulu lagi. Dunia berubah ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa subscribe, like, ya kalau lonceng notifikasinya. Kalau punya WhatsApp jangan lupa follow channel saya atau saluran WA ya istilahnya ya. WhatsApp ya. Free juga ada beberapa saham yang potensial untuk bottom fishing dan lain-lain ya. Akhirnya di akhir video sebentar saya coba stop dulu. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.